Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzahra Paneh dengan NIM 243433007, Prodi Informatika, Fakultas Teknik, Departemen Elektronika, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek UAS saya dengan mata kuliah pemrograman web di bawah bimbingan Ibu Erdisna Eskom. Saya membuat toko online khusus untuk seragam anak sekolah, yang mana itu mempermudah masyarakat untuk membeli barang hanya melalui handphone saja, di mana nama website itu bernama Seragamli. Oke, pertama-tama saya akan membuka aplikasi SAM. Di sini saya sudah men-start tombol Apache dan juga MySQL. Jika kita mau melihat database kita, perlu klik admin saja. Admin. Nih, ini adalah database kita, di mana database saya bernama DB Seragamli. Di dalamnya terdapat beberapa tabel, yaitu tabel tambah stok, tabel admin, kategori, laporan penjualan, notifikasi, sampai dengan tabel seller. Di mana dalam tabel admin itu terdapat struktur, admin ID, admin name, username, sampai dengan admin address. Di tabel notifikasi penjual tuh terdapat struktur, ID, penjual ID, pesan, tanggal, dan status notif. Ini adalah data-data yang sudah masuk. Banyak ya. Ini juga yang sudah mengordernya. Banyak. Ini ID-nya 50, produk ID-nya 17, sellernya 3, nama pembelinya Fatium. Nama produknya gitu, seragam sekolah SD laki-laki jumlah 1, totalnya 78.000. Metode pembayaran, transfer ke rekening admin, alamat pengiriman Cendrawasih, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Status pembayaran selesai, tanggal ordernya 2025, tanggal 6 bulan 9. Oke. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan web saya. Oke. Ini merupakan halaman menu utama di mana pembeli tidak perlu untuk login. Di sini ialah jika pembeli ini hanya ingin melihat-lihat web saya, bisa melihat melalui ini. Ini adalah halaman utamanya. Tapi jika pembeli ingin login tuh untuk men-checkoutnya gitu kan, perlu untuk login. Jadi kita harus login. Ada username, password, pilih kategori, itu pembeli atau penjual. Tapi jika belum punya akun, bisa tulis daftar di sini. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan kalau tidak punya akun kan. Nih, registrasi, nama lengkapnya, hanya Husni Abdillah, username-nya Husni, emailnya Husni Gmail, nomor HP-nya ini, alamatnya Jalan Patenggangan nomor 12. Misalnya passwordnya ini, kategorinya pembeli, kita daftar. Oh, username sudah digunakan, maaf. Berarti kalau misalnya username-nya sudah digunakan tuh nggak boleh lagi sama. Oke, kita buat namanya Abdul Somad, namanya Somad, emailnya Somad gmail.com, nomor HP-nya oke, alamatnya Jalan Cendrawasih, passwordnya ini, daftar. Nih, maka akan muncul registrasi berhasil, silahkan login. Dimana kita disuruh login tuh untuk menggunakan username yang sudah kita buat tadi dan juga passwordnya. Di sini saya masuk
username Taska aja. Sebelumnya saya sudah masuk ke situ. Dan tadi itu cuma mendemonstrasikannya bagi yang tidak tahu kan bisa lihat. Pembeli, kita login. Nah, ini adalah halaman untuk pembeli. Sedangkan yang tadi itu halaman untuk pembeli juga, tapi itu nggak perlu login. Nah, nggak bisa dipencet, nggak bisa check out gitu kan, nggak bisa lihat riwayat pesanan. Tapi jika kita ada login tuh, maka bisa ada nih profil, pesanan, panduan. Ini adalah kategori. Di sini ada 3 kategori, itu seragam SD laki-laki, seragam SD perempuan, dan atribut sekolah. Jika kita pilih seragam SD laki-laki, nih yang akan keluar itu seragam punya laki-laki aja. Misalnya jika kita akan pilih seragam perempuan, keluar perempuan. Kalau atribut, ya atribut keluar topi, kaos kaki, ikat pinggang, sepatu gitu kan. Kalau kita malas nyarinya kan topi aja nih ya, kita cari produknya, keluar topi dia. Saya kalau kita cari kaos kaki aja, nah keluar kaos kaki tuh. Oke, di sini saya akan buat, kita klik profil. Nah, keluar profil kita, itu nama lengkap kita Taska Fitri, username-nya Taska, email, nomor telepon sampai dengan alamat. Ini adalah pesanan. Ini ialah riwayat pesanan kita, seperti menu itu daftar pesanan. Dimana di sini Taska nih sudah men-check out seragam sekolah SD laki-laki, SD perempuan sampai dengan nih seragam sekolah SD laki-laki. Terusnya selesai semua. Ini riwayat pesanan. Inilah panduan. Jika misalnya pembeli nih bingung gimana cara menggunakan website saya, maka terdapat panduan, yaitu panduan pembeli untuk seragam nih. Yang pertama, registrasi dan login, kan kita sudah cari produk ya. Ketiga, lihat detail produk. Yang keempat, tambahkan keranjang. Kelima, check out dan pembayaran. Dan keenam, cek riwayat pesanan. Ketujuh, terima pesanan. Dan ke-8, kotak bantuan. Kotak bantuan ini ialah jika terdapat masalah atau pertanyaan atau apapun tentang produk tuh bisa nanya ke email fatimahtuzzahra@gmail.com dengan nomor telepon 085361901553. Oke. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana jika kita mau men-check out barang nih. Nah nih, kita mau beli yang ini aja. Seragam namanya seragam sekolah SD laki-laki, harganya 78.000, stoknya 20. Deskripsinya warna putih, modelnya kemeja lengan pendek, bahan tetoran katan, gender laki-laki. Di sini juga terdapat ukuran, yaitu untuk kelas 1 sampai kelas 2 itu biasanya ukurannya S atau M. Kelas 3-4 ukurannya L atau XL, ukuran 5 sampai 6 ukurannya XXL atau XXL. Tapi untuk panduan ukuran berdasarkan berat badan dan tinggi badan tuh ada ini. Ukuran S tuh berat badannya dari 15 sampai 22 kilo dengan tinggi badan idealnya itu 105 sampai 115. Bisa di-check out, bisa dilihat kan. Kalau misalnya tidak menemukan ukuran yang pas, tenang, chat kami dan kami bisa buatkan sesuai dengan ukuran anak Anda. Sini kita pilih beli sekarang. Ya. Nama pembelinya siapa nih? Taska tadi. Jumlahnya 1. Nah, muncul. Kita juga beli 2. Nah, keluar dia. Kita pilih 1 aja. Jalan Cendrawasih. Nomor 61. Provinsi Sumatera Barat, kotanya kota Padang. Di sini untuk untuk media checkoutnya itu hanya melalui transfer ke rekening admin, yaitu melalui Bank BRI. Nomornya ada ini, atas nama Fatimahtuzzahra Pane. Setelah kita transfer,
unggah bukti pembayarannya ada di bawah ini. Kita pilih foto untuk bukti pembayarannya. Nih misalnya ini buktinya. Nah, check out sekarang. Nih, check out berhasil. Harap tunggu konfirmasi berikutnya. Oke, kita pilih pesanan. Nah, kita lihat kan. Ini yang kita check out tadi. Seragam sekolah SD laki-laki jumlah 1, harga 78.000, status pembayaran belum dibayar. Status order menunggu. Tanggalnya pas tanggal jam 1:48 menit. Betul. Oke, kenapa di sini belum dibayar? Karena tadi kita sudah bayarkan di itu bukti pembayarannya, itu karena di bagian admin tuh belum dikonfirmasi. Jadi kita masuk dulu ke halaman admin. Nih, admin. Kalau misalnya admin tuh nggak usah perlu pilih kategori, dia bebas mah. Login nih ya. Ini adalah dashboard untuk admin. Selamat datang Fatimah Zahra Pane di halaman admin. Terdiri dari profil, data kategori, data pesanan, laporan penjualan, dan juga keluar. Pilih profil nih. Profilnya Fatimah Zahra Pane, admin ini. Bisa kita mau ubah profil nih. gmail.com. Jika kita ubah profil, ya, ubah data berhasil. Oke. Tapi nggak usah ya. Kalau ubah password juga bisa, tapi nanti aku lupa passwordnya lagi. Jadi yang saya bisa lah ya. Oke. Untuk data kategori tuh ini. Data kategori maksudnya tuh yang bagian ini. Nih. Misalnya kalau kita tambah nih data kategorinya, misalnya seragam SMP gitu. Kita submit nih. Oke. Nah, kan keluar di sini seragam SMP. Nih, kan keluar seragam SMP, tapi datanya nggak ada karena kita masih belum masukkan produknya. Penjual masih belum masukkan produknya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini data pesanan. Nah, ini yang saya maksud tadi yang di pesanan tuh. Nah, ini saya maksud pesanan tuh. Ini kan belum dibayar, menunggu konfirmasi. Maksudnya menunggu konfirmasi dari admin. Apakah ini betul-betul sudah dibayar? Dilihat dari bukti transfernya, tanggalnya, jumlahnya, dan juga ini terdiri nama tokonya. Biasanya kalau pembelinya Taska kan dibelinya produk ini, tapi nama tokonya tuh ada kan produknya sama tapi tokonya berbeda. Tuh akan dibedain di sini. Nama tokonya ada ID order, totalnya. Nah, kita aksinya konfirmasi pembayaran telah dikonfirmasi dan notifikasi dikirim ke penjual. Oke. Dan nih tidak ada harga. Kita lihat ke sini. Nah, nih ya. Jadi statusnya sudah diubah, jadi sudah dibayar dan status ordernya tuh di packing. Oke, selanjutnya kita akan mulai ke halaman admin deh. Halaman penjual, sorry. Halaman penjual. Dia itu dengan nama Aisyah. Di sini saya sudah masuk penjualnya dengan nama Aisyah. Passwordnya ini. Kategorinya penjual. Oke, kita login. Nih, ini dashboard untuk penjual. Yaitu dengan nama toko iFit. Halo nama username-nya Aisyah Fitri, tapi dia mau tokonya namanya iFit. Nah, emailnya aisyahfitri@gmail.com. Nomor HP-nya ini, alamat bergabungnya dari tanggal 30 Mei. Tanggal 30 Mei 2025. Terdiri dari tambah produk, stok produk, notifikasi, pesanan, laporan penjualan, dan keluar. Kalau misalnya tambah produk nih, maksudnya tambah produk nih, kayak misalnya ikat pinggang gitu. Misalnya kita milih atribut sekolah. Nama produknya kita tambah ikat pinggang deh. Soalnya tadi nggak ada ikat pinggang ya kan. Pinggang. Harganya, bentar ya. Misalnya harganya 10.000 aja lah. 15.000. Deskripsinya misalnya bahan dasar nilon rajut tebal.
bahan dasar nilon rajut tebal, lalu kepala resin, kepalanya tuh kan. Tunggu sebelum tuh ini dulu, ini biar cantik. Oke. Habis itu untuk panjang ikat pinggangnya tuh 88 cm dan tingginya di bawahnya aja lah, tinggi tuh 2,3 cm. Oke. Ikat pinggang sekolah SD. Stoknya kita buat 10 aja. Kita pilih gambarnya. Saya sudah simpan gambarnya di Hotdocs Seragamli image. Ini ya, ikat pinggang SD. Ini dah, kita simpan produknya. Simpan. Produk berhasil ditambahkan. Nah, ini ya kan, ada dia. Ikat pinggang SD harganya 15.000. Oke, ada kan? Nah, setelah itu kalau untuk stok produk nih, ini stok produknya tadi kan ikat pinggangnya 10, tadi kan kita tambah 10. Misalnya kalau kita tambah lagi, misalnya kita tambah lagi 5 gitu, tambah. Nah, stok berhasil ditambahkan. Mari kita lihat apakah betul-betul bertambah. Penjual tasca, apakah betul-betul bertambah? Ya, bertambah jadi 15. Tadi kan 10. Nih ya, ini juga deskripsinya tadi, bahan dasar nilon, rajut tebal. Nah, ini kan rajut dia, kepalanya resin nih, panjangnya 88 cm dan tingginya tuh 2,3 cm. Oke. Ini untuk tambah stok kan, misalnya kalau stoknya habis tuh kan bisa ditambah, jadi penjual tuh nggak ribet-ribet banget. Nah, nih ya, kenapa kalau misalnya aku pindah dari sini, misalnya ke sini nih, pindah gitu kan, selalu minta tabel login tuh karena di database saya tuh ada ini, misalnya nih ya, ada untuk ini if is set nih. Misalnya kalau ada yang iseng-iseng nih mau menghack web saya tuh bisa, misalnya kalau kita masuk ke halaman dashboard penjual aja langsung kan, kalau misalnya dia iseng gitu kan dashboard penjual, nah nih nggak bisa, harus login ya gitu, jadi nggak sembarangan gitu masuk. Kalau misalnya dashboard admin aja nih ya, admin tuh apa ya buat ya, indeks kalau nggak salah, bukan salah, maaf, dashboard aja. Nah nih, ini tuh halaman itu, halaman admin. Nggak sembarangan login kan dashboard nih. Jadi kita kalau misalnya ini aja Ctrl C, kita masih Ctrl V kan. Nah, misalnya kalau disilang aja, perlu login dia karena ini udah tersambung aja tadi. Oke, kita pilih ke penjual. Oke, stok produk udah tadi. Ini notifikasi ini kan tadi kita ada belanja nih sama ini produk seragam sekolah SD laki-laki diberi Tasca yang tadi yang dari admin tuh. Nah, udah dari admin tuh, lanjut aja, pembayaran untuk produk seragam SD laki-laki dan pembeli Tasca sudah diterima, silakan proses pengiriman.
Nih, tadi kan ada notifikasi dari admin tuh. Ini tadi. Jadi nih pesanan. Nah, di pesanan nih ada data pesanan pembeli, yaitu dengan ID order, nama pembeli, nama produk, jumlah total, metode pembayaran, sampai dengan tanggal order. Ini kita kirim aja kan, kirim. Kita buka tadi, yang taska tadi. Nah, nih pesanan dia. Nah, nih, karena ada pengaturannya. Yes, pembeli. Nah, tadi atas kan nih. Nah, kan sudah dikirim. Tadi kan di packing. Nah, jadi kalau misalnya kita selesai ini, saya udah sampai ke tangan pembeli ini kan, ubah status ke selesai. Oke. Bentar, kita login dulu. Oke. Ubah status ke selesai. Oke. Nah, ada kan? Udah ubah dia. Di sini pembeli. Jadi di sini juga sudah jadi selesai. Itu oke. Ini agak ribet gitu untuk login, soalnya kan ke penjual pembeli gitu kan, susah dia. Ini laporan penjualan. Ini laporan penjualan harian tanggal 25 bulan 6 tanggal 10. Betul kan? Tanggal 10 bulan 6 2025. Itu tadi taska ada beli 1, harganya itu udah berapa, selesai. Ini untuk bulan Juni semuanya, dari mulai tanggal 9. Ini dari tahunan, bulanan, harian. Sedangkan untuk admin tuh ada juga laporan admin kan, laporan penjualan admin. Laporan penjualan harian, bulanan, tahunan. Tapi di sini pembelian itu nama toko. Nama tokonya, maksudnya nama tokonya berbeda tuh. Misalnya toko Fatima gitu kan. Udah. Sedangkan yang tadi tuh nggak ada nama tokonya. Sebab ini kan laporan penjualan tokonya sendiri, toko Fitri gitu. Nah, iFit. Nah, ini beda. Tuh. Itu aja sih teman-teman. Oke, sekian demonstrasi project UAS saya dengan nama Stragamdi. Kalau misalnya ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.